berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini, realita hidup saat-saat ini akan membawa setiap pribadi berada dalam dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah apakah pribadi ini akan tenggelam di dalam setiap kesulitan, setiap ketakutan, setiap keputusasaan. Apakah akan tenggelam di dalam setiap situasi negatif yang ia alami dan menghampiri hari-hari kehidupannya, atau pribadi-pribadi ini tetap menjadi seorang pemenang, yaitu seorang pemenang yang tetap mampu berjalan di atas setiap masalah-masalah maupun pergumulan hidupnya, yaitu seorang pemenang yang tidak akan tenggelam di dalam situasi negatif, tetapi ia akan tetap berjalan di atas segala ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan yang hari-hari ini ia alami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apa pilihan Anda? Ada dua pilihan di mana Anda mau tidak mau harus memilih. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudari sekalian untuk kita tetap menjadi seorang pemenang. Amin. Karena Kristus Yesus telah wafat bagi kita, dan ia telah bangkit dengan mulia. Ia telah menang atas setiap perkara di dalam kehidupannya. Bahkan ia juga telah mengalahkan maut dan dosa, dan ia boleh meraih kemenangan dengan jaya. Oleh karena itulah, dengan rahmat kebangkitan Kristus ini, Yesus memanggil Anda dan saya untuk tetap menjadi seorang pemenang. Sebagaimana Rasul Paulus pun meneguhkan jemaat di kota Roma. Kita bisa melihat bagaimana surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, yaitu dari Roma 8 ayat 35 sampai 37. Apa isinya? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, jemaat Roma adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, konteks dari surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu pada saat jemaat Kristen awal ini berada dalam situasi-situasi yang begitu sulit, bahkan mungkin jauh lebih sulit dari kondisi kita hari-hari ini, yaitu mereka berada pada situasi hidup atau mati. Mereka berada pada masa di mana Kekaisaran Romawi ketika itu melakukan penganiayaan dan pengejaran kepada orang-orang Kristen, dan hukumannya adalah hukuman mati, karena mereka dianggap oleh Kaisar Romawi saat itu telah melanggar hukum Romawi dan juga tidak taat pada perintah Kaisar Romawi, yaitu untuk tetap menyembah dewa-dewi Romawi. Namun karena rahmat Kristus dan kebangkitannya, mereka memilih iman kepada Kristus, dan mereka berani mempertaruhkan iman itu di hadapan Kaisar Romawi, sekalipun mereka mengalami penganiayaan dan hukuman mati adalah taruhannya. Maka saat itu Rasul Paulus meneguhkan jemaat Kristen awal di Roma ini untuk mereka tetap teguh dan kuat di dalam setiap pencobaan, karena mereka adalah pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Maka demikian juga dengan kita hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tetap menjadi seorang pemenang. Apa bedanya seorang pemenang dengan seorang pecundang? Kalau seorang pecundang akan melihat berbagai macam masalah
dan tenggelam di dalam masalah-masalah itu. Seorang pecundang tidak akan bisa menemukan solusi daripada masalah itu, karena mereka akan terus mencari alasan-alasan untuk tetap tenggelam di dalam masalah-masalah itu. Dan akhirnya mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka putus asa dan mereka menyerah. Tetapi bagi seorang pemenang, mereka akan selalu melihat adakah solusi di balik setiap masalah-masalah itu. Adakah jalan keluar yang bisa kita tempuh di balik setiap masalah-masalah itu. Seorang pecundang akan mencari alasan untuk tidak berani melangkah, karena ia selalu memiliki pandangan yang negatif bahwa semuanya itu tidak mungkin. Tetapi seorang pemenang akan selalu berpikir positif dan akhirnya berani untuk mengambil inisiatif serta berkreasi dari dalam keterbatasan dirinya. Seorang pemenang akan tetap melangkah untuk mengatasi hari-hari ini. Lalu apa konkretnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih? Karena hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang di PHK, begitu banyak orang-orang yang dirumahkan, begitu banyak para pengusaha yang mengalami kesulitan di dalam bisnisnya, di dalam usahanya, karena semua roda perputaran ekonomi, perdagangan dan jual beli produk semuanya seolah-olah terhenti. Maka bagi engkau yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan itu, mari tetap menjadi seorang pemenang dan tetaplah kreatif. Saya bersyukur jika hari-hari ini saya boleh mengenal beberapa sahabat, boleh mengenal beberapa saudara-saudari yang mereka tidak tenggelam di dalam kesulitan dan keputusasaan mereka. Maka mereka dengan mental sebagai seorang pemenang, mereka mulai mengambil inisiatif dan berkreasi. Betapa banyak saya boleh melihat, mulai banyak orang-orang yang kreatif dan melangkah, berusaha, berjuang. Dari sekedar hanya mulai dengan menjahit kain-kain menjadi sebuah masker, entah itu kemudian kain yang sederhana atau bahkan kain batik atau bahkan sampai kepada kain-kain yang mungkin lebih berkualitas. Semuanya dijahit dan diolah menjadi masker dan mereka menjualnya. Begitu juga ada beberapa orang yang berinisiatif untuk membuat face shield sebagai kelengkapan APD untuk melengkapi masker ini, dijual kepada perusahaan atau ditawarkan kepada beberapa pihak yang membutuhkan. Begitu juga orang-orang lain yang mungkin tidak punya talenta yang berlebihan, mereka hanya bisa masak. Mereka mencoba untuk masak dan menawarkan masakannya sebagai catering dadakan, baik itu ditawarkan secara online maupun offline dari satu rumah ke rumah yang lain. Ada juga kemudian yang mengambil peluang bahwa di hari-hari ini dibutuhkan kebersihan dan sterilisasi, maka ia berani untuk melangkah mengembangkan usaha untuk kemudian menjadi jasa penyemprotan, baik itu desinfektan maupun sterilisasi, fogging, dan yang lainnya. Begitu juga kita boleh melihat ada beberapa yang lain yang berinisiatif untuk mencoba mencari relasi atau kemudian menjadi distributor sederhana dari desinfektan maupun hand sanitizer. Bahkan kita juga melihat beberapa hotel ketika mereka sudah tidak menerima tamu dalam waktu yang lama, mereka mencoba untuk mengalihkannya sebagai kamar-kamar atau ruang-ruang untuk isolasi mandiri atau karantina yang ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan atau kepada pemerintah. Begitu juga masih begitu banyak hal lain yang sebenarnya bagi seorang pemenang tidak ada yang mustahil. Karena sesungguhnya kalau kita juga boleh membaca dari 1 Korintus 10 ayat 13, di mana ditulis di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Allah tidak memberikan pencobaan itu kepada kita, namun ia mengizinkan pencobaan itu terjadi karena ia tetap percaya bahwa kita mampu bersamanya melewati setiap pencobaan itu. Karena pencobaan-pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan yang kita miliki. Apalagi
Roh Kudus boleh ada di dalam kita. Kuasa kebangkitan Kristus dan rahmat-Nya telah dicurahkan kepada kita. Maka di dalamnya kita memiliki kekuatan untuk kemudian terus mengatasi pencobaan-pencobaan ini, berjalan dan kemudian menyelesaikan semuanya bersama dengan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mengundang Anda untuk hari-hari ini kita putuskan untuk menjadi seorang pemenang. Jalanilah hari-harimu sebagai seorang pemenang. Jalanilah hari-harimu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Karena syukur dan sukacita itu akan memberikan kekuatan yang besar di dalam dirimu. Jalanilah hari-harimu sebagai seorang pemenang dengan kreativitas, dengan inisiatif, dan juga dengan pandangan yang selalu positif bahwa Allah selalu ada bersamamu dan Ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Ia akan menyelesaikannya bersama denganmu. Tidak lupa pula juga kita tetap selalu berdoa kepadanya. Kita berharap kepadanya sebagaimana tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita menjadi pemenang kehidupan ini, menjadi pemenang bersama dengan Kristus, demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, dan juga demi kebaikan dan keselamatan keluarga kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah pemenang kehidupan, dan Tuhan Yesus memberkatimu sampai selama-lamanya.